Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama Tani Mandiri Media. Kali ini kita akan mereview salah satu produk dari PT Saprotan Utama, yakni NPK Pak Tani 12-12-17-2+TE. Pak Tani adalah merek dagang yang dimiliki oleh PT Saprotan Utama. Salah satu produknya adalah NPK 12-12-17-2+TE. NPK Pak Tani 12-12-17-2+TE adalah pupuk majemuk yang diproduksi oleh PT Saprotan Utama. Pupuk ini diformulasikan untuk pembibitan kelapa sawit dan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan. Adapun unsur hara yang terkandung pada pupuk ini diantaranya adalah nitrogen sebesar 12%, fosfat sebesar 12%, kalium sebesar 17%, magnesium sebesar 2%, dan Te. Te atau trace element adalah unsur hara mikro esensial. Adapun unsur hara mikro esensial yang terkandung pada pupuk ini diantaranya adalah boron, zinc, dan Cu. Dilihat dari spesifikasinya, pupuk ini sangat cocok digunakan untuk tanaman kelapa sawit belum menghasilkan dan pembibitan kelapa sawit. NPK Pak Tani 12-12-17-2+TE mengandung unsur hara nitrogen sebesar 12%. Artinya, dalam 1 kg pupuk NPK 12-12-17-2+TE mengandung unsur hara nitrogen sebesar 120 gram. Begitu juga unsur hara fosfat yang terkandung pada pupuk ini adalah sebesar 12%. Artinya, dalam 1 kg pupuk ini mengandung unsur hara fosfat sebesar 120 gram. Sementara unsur hara kalium yang terkandung pada pupuk NPK Pak Tani 12-12-17-2+TE adalah sebesar 17%. Artinya, dalam 1 kg pupuk NPK Pak Tani 12-12-17-2+TE mengandung unsur hara kalium sebesar 170 gram. Adapun unsur hara magnesium yang terkandung pada pupuk NPK Pak Tani 12-12-17-2+TE adalah 2%. Artinya, dalam 1 kg pupuk NPK Pak Tani 12-12-17-2+TE mengandung unsur hara magnesium sebesar 20 gram. Dilihat dari formulasi dan kandungan unsur hara yang ada di dalamnya, pupuk ini sangat direkomendasikan untuk fase vegetatif. Adapun fungsi dan manfaat unsur hara yang terkandung pada pupuk ini diantaranya adalah nitrogen sebagai pembentuk enzim, klorofil, dan protein. Nitrogen membantu pembentukan daun dan pelepah sehingga memaksimalkan proses fotosintesis. Unsur hara berikutnya adalah unsur hara fosfat. Unsur hara fosfat adalah unsur hara yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan memperkokoh batang. Unsur hara fosfat membantu pembentukan dan penyebaran sistem perakanan, sehingga tanaman kelapa sawit mampu menyerap unsur hara dan air di dalam tanah secara efisien. Selain merangsang pertumbuhan akar dan memperkokoh batang, unsur hara fosfat juga membantu pembentukan bunga dan memaksimalkan bobot buah. Unsur hara selanjutnya adalah unsur hara kalium. Unsur hara kalium adalah unsur hara yang membantu meningkatkan kualitas dan bobot buah. Unsur hara kalium juga membantu mengatur metabolisme tanaman serta meningkatkan ketahanan kelapa sawit terhadap penyakit dan stres kekeringan. Unsur hara kalium juga mendukung pertumbuhan vegetatif, yakni untuk membentuk bonggol yang besar dan mendukung perakaran yang lebih lebat. Unsur hara selanjutnya adalah unsur hara magnesium. Unsur hara magnesium adalah zat inti klorofil yang berfungsi membentuk hijau daun. Unsur hara magnesium berfungsi menangkap sinar matahari untuk fotosintesis. Unsur hara magnesium juga berperan sebagai penggerak unsur hara lain seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Berikutnya kita akan membahas Te atau trace element. Te atau trace element adalah unsur hara mikro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun unsur hara mikro esensial yang terkandung pada pupuk ini diantaranya adalah boron, zinc, dan Cu. Boron adalah unsur hara mikro esensial yang berfungsi mengoptimalkan fase pembungaan. Boron memiliki peran utama pada tanaman kelapa sawit, yaitu membantu penyerbukan dan pembuahan, mendukung pertumbuhan vegetatif dan proses metabolisme. Pada fase generatif, boron memiliki peran penting dalam pembentukan serbuk sari dan keberhasilan penyerbukan yang mempengaruhi persentase pembentukan buah, sehingga tandan buah menjadi lebih berat dan padat. Sementara pada pertumbuhan vegetatif, boron membantu pertumbuhan pucuk, pelepah daun, serta mendukung kesehatan ujung akar muda. Pada proses metabolisme, boron berfungsi melancarkan proses fotosintesis, translokasi gula, pati, serta mengatur transportasi air dan hara ke seluruh bagian tanaman. Unsur hara mikroesensial selanjutnya adalah unsur hara Zn.
Unsur hara Zn adalah unsur hara mikroesensial yang sangat vital dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Unsur hara Zn berfungsi untuk pembentukan hormon pertumbuhan atau auksin, aktivasi enzim, dan pembentukan klorofil. Meski dibutuhkan dalam jumlah sedikit, unsur hara Zn memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan vegetatif yang optimal dan pembentukan buah kelapa sawit yang berkualitas. Unsur hara berikutnya adalah unsur hara Cu atau tembaga. Cu atau tembaga adalah unsur hara mikroesensial yang berperan penting dalam pembentukan klorofil, katalisator proses fisiologis seperti fotosintesis, serta pembentukan lignin untuk menguatkan jaringan tanaman. Unsur hara Cu sangat krusial, terutama bagi kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut atau tanah berpasir, karena tanah jenis ini rentan kekurangan unsur hara tembaga. Kekurangan Cu dapat menyebabkan daun muda klorosis atau menguning, tanaman kerdil, dan penurunan produksi. Adapun anjuran pemakaian pupuk ini pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan umur 1 sampai dengan 3 tahun adalah 2 sampai 2,5 kg per pohon. Dengan anjuran cara aplikasi adalah dibenamkan 3 sampai 5 cm di dalam tanah. Sedangkan untuk tanaman kelapa sawit menghasilkan umur 4 sampai dengan 6 tahun, dosis yang digunakan adalah 2 sampai 2,5 kg per pohon. Dengan rekomendasi cara aplikasi, ditaburkan di sekeliling tanaman dengan jarak dari batang radius 2/3 lebar tajuk. Pengaplikasian dilakukan 2 kali dalam setahun. Demikian informasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Bantu kami untuk terus berkembang dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe.